Salah satu masalah finansial yang sering kita temui adalah karena terlilit utang dan tidak bisa melunasi utang-utang tersebut. Padahal, tahu nggak kalian, kalau utang itu nggak selalu jahat loh. Karena ada yang namanya utang baik atau good debt dan utang buruk atau bad debt. Apa itu utang baik dan utang buruk? Lalu gimana caranya buat bebas dari utang-utang itu? Simak videonya di sini. Hai gens, ketemu lagi dengan saya Johan di Vince Media. Kali ini kita akan bahas soal utang. Nah, kalian jangan mikir negatif dulu kalau dengar kata utang, karena utang itu nggak selalu buruk. Ada juga utang yang baik yang bisa kita lakukan justru untuk menambah kekayaan. Jadi, utang yang baik itu adalah utang yang dilakukan untuk menambah pendapatan kita. Misalnya, utang atau kredit usaha yang dilakukan untuk mengembangkan bisnis. Atau bisa juga kita berhutang untuk membeli properti seperti rumah dan apartemen, untuk kemudian properti tersebut disewakan. Harga sewanya bisa untuk bayar cicilan dan pada akhirnya kita bisa memiliki properti tersebut yang harganya bisa naik saat kita jual kembali. Produktif kan? Makanya utang baik ini kadang disebut juga sebagai utang produktif karena digunakan untuk membeli aset yang harganya naik seiring berjalannya waktu. Nah, selain utang yang baik tadi, tentu ada utang yang buruk. Dan ini berarti utang yang digunakan untuk membeli sesuatu yang nilainya turun seiring berjalannya waktu. Disebut juga utang konsumtif, karena digunakan untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Utang buruk ini contohnya adalah saat kita berutang untuk membeli kendaraan bermotor yang kita pakai sendiri. Utang kartu kredit, kredit tanpa anggunan untuk membeli barang-barang elektronik yang nilainya turun seiring berjalannya waktu. Ingat bahwa utang itu selain kita harus membayar kembali sejumlah uang yang kita pinjam, kita juga harus bayar bunganya loh. Sehingga kita sebenarnya mengeluarkan uang lebih banyak dari harga barangnya. Semakin besar kita berutang, semakin besar juga pengeluaran kita untuk cicilan dan bunga utang. Maka semakin banyak juga kewajiban yang terus kita bayar setiap bulannya. Oleh karena itu, banyak orang yang terlihat mampu dan kaya dengan barang-barang mewahnya, tapi setiap bulan penghasilannya justru habis untuk bayar cicilan dan bunganya. Kalian jangan seperti itu ya. Untuk kita bisa mulai perjalanan mencapai kebebasan finansial dan investasi, utang-utang jangka pendek yang mengganggu harus dilunasi terlebih dahulu, supaya tidak mengganggu cash flow kita. Nah, buat kalian yang udah terlanjur memiliki banyak utang, bisa coba beberapa langkah ini untuk mengurangi utang. Pertama, jujur sama diri sendiri. Sebenarnya keadaan finansial kita cukup nggak sih untuk beli iPhone seri baru misalnya? Coba bedakan keinginan sama kebutuhan. Apakah beli handphone baru bisa jadi kebutuhan yang mendesak? Kalau memang sifatnya mendesak, apa perlu beli yang paling mahal? Kalau kalian sudah terbiasa berhutang untuk beli barang di atas kemampuan kalian, maka besar kemungkinan kebiasaan ini akan berulang. Jadi, coba jujur sama diri sendiri dan mulai kurangi bahkan berhenti untuk berutang. Kedua, buat daftar utang yang kita punya beserta jumlah utang dan bunganya. Banyak orang berhutang tapi tidak tahu bunga yang harus dibayar. Ingat bahwa semakin mudah pencairan utangnya, semakin besar juga tingkat bunganya. Contohnya KTA atau pinjaman online, atau kartu kredit. Cari tahu mengenai bunga utang yang harus dibayar. Dari sini, kita bisa tahu sebenarnya berapa banyak utang dan bunga yang harus kita bayar. Ketiga, di sini kita mulai terapkan strategi untuk melunasi utang-utang kita. Ada dua strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah metode longsoran utang atau disebut debt avalanche. Dengan metode ini, kita membayar jumlah pembayaran minimum pada semua utang. Untuk kemudian membayar sisa uang untuk membayar lunas utang yang memiliki suku bunga yang paling tinggi. Kelebihan metode ini adalah kita bisa dengan cepat mengurangi utang dengan suku bunga yang paling tinggi yang bisa mencekik pengeluaran kamu. Metode kedua adalah metode bola salju atau debt snowball. Berbeda dengan debt avalanche tadi yang memprioritaskan melunasi utang dengan suku bunga tertinggi, kalau metode salju ini kita memprioritaskan membayar utang dengan jumlah utang yang paling kecil. Kelebihan dari metode ini adalah secara psikologis kita bisa melihat bahwa utang kita akan semakin sedikit dengan cukup cepat. Yang tadinya mungkin ada 5 utang, bisa menjadi 4, kemudian menjadi 3 utang yang harus diselesaikan. Apapun metodenya, yang penting diniatkan dan segera dilakukan ya untuk melunasi utang-utang kalian. Stop beli barang-barang yang nggak perlu. Apalagi dengan cara berutang. Lakukan penghematan dan kalau masih belum bisa lunas juga, maka saatnya kamu cari penghasilan tambahan. Dan setelah semua utang lunas, ubah gaya hidup dan hindari sebisa mungkin utang yang konsumtif. Itu aja dari saya. Selamat mencoba dan untuk kalian yang sudah bisa sukses lunasi utang,
Jangan lupa share ke yang lain di kolom komen ini. Sampai jumpa.